Baik semuanya, selamat datang dan jumpa lagi bareng aku di channel Sams Media ya. Jadi sebelumnya kita sudah bikin spreadsheet di aplikasi Google Spreadsheet untuk tracking portofolio saham kita. Dan di video kali ini kita akan lanjut untuk bikin spreadsheet untuk tracking dividen yang kita terima. Jadi dengan kita tracking ya dividen yang kita terima setiap bulan seperti ini, itu nanti kita akan melihat diagramnya batang-batang seperti ini ya. Jadi kita tahu perkembangan pendapatan dividen kita setiap bulan dan juga total portofolio kita. Nah, sebagai contoh seperti yang punya saya ini grafik batang atau diagram ya, diagram batangnya di sini dia terus naik untuk total portofolio. Dari sini saya tahu perkembangan dari portofolio saya dan juga dari dividennya. Cuman untuk video kali ini kita akan menggunakan website aja ya. Jadi sebelumnya kita menggunakan aplikasi Google Spreadsheet versi Android. Jadi di sini saya menggunakan tablet ya. Tabletnya Samsung. Di sini saya nggak menggunakan laptop ataupun PC. Jadi saya pakainya device tablet Android dari Samsung. Jadi di sini langsung aja kita ke docs.google.com spreadsheet ya. Dan di sini teman-teman bisa langsung login menggunakan akun Google-nya. Jadi langsung aja kita bikin spreadsheet baru ya. Kita klik plus di bagian sini. Kemudian di sini kita akan masukin kolom ya, 3 kolom ya. Kolom pertama itu adalah bulan ya. Kemudian dividennya. Lalu ada total portofolio. Kita masukin seperti ini. Kita perbesar ya. Kita perbesar. Di situ kita bold ya. Di situ warnanya kita ganti merah aja. Hijau aja ya, biar lebih jelas gambarnya. Jadi langsung aja kita masukin ya di sini tanggalnya. Sebagai contoh di sini kita akan mulai dari tahun 2025. Jadi kita masukin aja 01 atau tanggal 1 ya. Garis miring 01 ya, bulan 1 2025. Kemudian di sini kita masukin lagi ya 01 garis miring 02 ya, bulan 2 tahun 2025, enter. Cukup 2 ini aja. Habis itu kita blok ya. Kita blok, kemudian kita tarik. Biar dia secara otomatis ya. Bulan 11. Dan sebagai contoh di sini kita bikin 5 tahun aja ya. 5 tahun itu berarti sampai tahun 2029. Nah, ini saya sudah bikin sampai bulan 12 tahun 2029 ya. Jadi di sini sebagai contoh kita akan memasukin dividen bulan 1 tahun 2025 misalnya sebesar Rp20.000. Nah, di sini 20.000 aja ya. Jadi kita akan bikin yang kolom B ini ke rupiah ya. Jadi kita bisa klik di bagian sini ya, format lain. Kita ke mata uang rupiah seperti ini. Nah, dia akan berubah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita masukin angka lagi di sini, dia akan berubah menjadi rupiah secara otomatis. Kemudian misalnya kita masukin bulan 2 2025 kita dapat dividen 30.000. Kita masukin aja 30.000. Kemudian di bulan 3 kita misalnya dapat 15.000 dividennya ya. Kemudian di bulan 4 kita dapat 25.000. Oh, bukan 250 ya. 25.000 lalu 40. Ini sebagai contoh aja. Lalu untuk portofolionya kita mulai misalnya di 5 jutaan ya. 5 juta kita ubah lagi dia ke format mata uang rupiah. Kalau kita menggunakan versi websitenya itu fiturnya cukup lengkap ya daripada kita menggunakan aplikasi versi Androidnya. Lalu misalnya kita punya portofolio 7 juta. 7 juta ya. Kita masukin tambah 0 di sini. Lalu 8 juta. Kemudian 10 juta misalnya. 10 juta
juta, lalu ada 13 juta. Nah, udah ya. Jadi sebagai contoh di sini kita masukin data dividen kita ya, dan juga portofolio sampai bulan 5 2025. Jadi langsung aja kita akan bikin diagramnya ya. Jadi untuk membuat diagramnya di sini teman-teman bisa klik di bagian sini ya, ada sisipkan di bagian sini. Terus bisa klik diagram. Jadi ketika kita klik diagram tadi itu langsung muncul seperti ini ya. Jadi ini belum benar. Jadi di sini teman-teman bisa klik ya di bagian jenis diagram di bagian samping kanannya. Itu kita ganti dengan diagram kolom seperti ini. Sebenarnya bisa pakai ini juga sih teman-teman. Diagram ini ya. Diagram kombinasi ya. Cuman kita pakai ini aja yang sederhana aja ya. Diagram kolom. Kemudian di sini kita akan ambil dividen dulu ya, teman-teman. Jadi di sini nanti kita akan punya dua diagram ya. Diagram untuk yang dividen aja dan juga diagram untuk portofolio. Yang pertama di sini kita akan menggunakan dividen ya. Jadi kita klik di sini. Kita klik edit diagram. Kita ambil datanya di sini ya. Untuk sumbu X itu berarti yang ini ya. Jadi kita akan ambil data bulannya, yaitu berarti A2 ya. A2 sampai A61. Jadi langsung aja kita edit ya. Sebenarnya ini sudah benar sih. Kita coba, kalau kita buang bisa aja sih. Kita coba buang dulu. Terus kita klik di bagian sini ya, pilih rentang data. Nah, ini dia. Ini lebih lengkap ya. Jadi kita langsung aja masukin A2 sampai A61 seperti ini. Kemudian kita klik OK. Lalu untuk yang bagian rangkaian ya. Untuk rangkaian kita buang semuanya dulu aja. Jadi di sini kita klik di bagian sini. Kita klik lagi di bagian sini ya, pilih rentang data. Kita ambil berarti yang B ya, teman-teman. Berarti yang B2 sampai B61 seperti ini. Kita klik OK dan kita coba kembali. Nah, ini dia. Jadi sudah benar ya, teman-teman. Nah, ini dia ya. Jadi kita ambil dividen aja di sini. Kemudian di sini teman bisa lihat untuk yang pada bagian paling bawah untuk tanggalnya ya atau bulannya. Di situ tertera itu bulan 2, teman-teman. Jadi di sini kita akan centang di bagian sini. Di sini ada centang di sini ya. Gunakan baris 1 sebagai header, itu kita hilangkan centangnya. Jadi di sini bulan satunya akan muncul. Seperti itu ya. Lalu di sini kita coba ganti judul ya, di bagian sesuaikan, di bagian judul diagram kita ganti dividen 5 tahun. Dividen tahun 2025 sampai 2029. Kita close. Nah, ini dia. Jadi sudah berubah ya. Jadi kita akan perbesar ya, teman-teman. Karena kalau enggak kita perbesar, dia akan datanya seperti ini. Jadi langsung aja kita tarik ya, teman-teman. Kita tarik biar nah seperti ini. Nah, ini kan bulannya ya, bulannya itu dia akan mereng seperti itu. Jadi lebih bagus sih menurut saya. Dan enaknya kalau kita menggunakan versi websitenya ya. Jadi kalau misalnya kita klik pada diagramnya, kemudian kita arahkan ke bagian kolomnya atau diagramnya, di situ akan muncul datanya, teman-teman. Nah, itu dia muncul ya. Kalau di aplikasi Android, versi Android itu nggak muncul. Nah, ini di sini contohnya di bulan 1. Nah, di bulan 1 tahun 2025 kita dapat dividen sebesar Rp20.000. Terus kita geser ke tahun ke bulan ya, ke bulan 5 tahun 2025 kita dapatnya di 40 ribuan. Jadi untuk dividen ini sudah selesai ya untuk diagramnya. Sekarang kita akan bikin diagram untuk yang portofolio. Jadi sama ya, kita klik sisipkan di bagian sini. Habis itu diagram. Dan diagramnya di sini sepertinya sudah ini ya, diagram kolom. Nah, udah bener ya.
Jadi langsung aja kita ambil datanya. Untuk datanya, untuk sumbunya ya, ini sudah benar sebenarnya untuk bulan ya. Jadi kita hapus untuk dividen. Jadi di sini dia sudah mengambil ya. Sebenarnya kalau dari awal tadi kalau kita biarkan itu sebenarnya sudah benar sih ya. Yang penting kita paham ya, data yang diambil itu di bagian mana. Makanya di sini saya praktekin untuk mengambil datanya. Oke, kita praktekin aja lagi ya. Kita buang aja untuk yang bulan. Terus untuk rangkaian kita juga buang. Jadi kita akan, nah ini dia teman bisa lihat di sini diagramnya itu masih kosong. Jadi di sini kita akan ambil datanya ya. Yang pertama untuk sumbu X di sini kita pilih rentang data, kita masukin. Jadi di sini untuk rentang sumbu X itu berarti pada bulannya ya. Jadi kita akan ambil berarti A2 sampai A61 seperti yang sebelumnya. Kita masukin A2 ya, A2 sampai A61 seperti ini, kita klik OK. Kemudian untuk yang di bagian rangkaian ya, di rangkaian kita ambil datanya berarti C ya, C2 sampai C61, kita klik OK dan datanya langsung muncul. Dan seperti yang tadi, kita hilangkan centang pada bagian gunakan baris satu sebagai header. Nah, jadi untuk data bulan satunya dia muncul. Mungkin tadi kalau misalnya kita secara otomatis kita biarkan untuk sumbu X itu di bulan dan juga rangkaian itu di portofolio, itu mungkin tadi saya lihat data yang di sini di bulan 1 itu muncul, jadi bisa disesuaikan lah. Kemudian kita bakalan ubah untuk judulnya ya. Untuk judulnya di sini berarti portofolio untuk tahun 2025 sampai 2029. Kita close dan sudah selesai. Di sini kita akan taruh di bagian bawahnya aja ya. Kita perpanjang ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini kita sudah selesai bikin trackingan untuk dividen yang kita terima dan juga portofolio ya. Dari sini nanti kita akan melihat atau kita bisa memantau dari perkembangan dari pendapatan dividen kita dan juga total portofolio kita. Jadi ini datanya dari sebagai contoh di sini datanya 5 bulan ya, dari bulan 1 2025 sampai bulan 5. Sebagai contoh kita akan masukin lagi ya datanya. Jadi teman bisa lihat batang atau kolomnya itu cuma 5. Kalau kita masukin ya, dia secara otomatis harusnya bertambah. Contohnya di sini kita dapat dividen Rp50.000. Jadi kita masukin 50.000, oh bukan 500 ya, Rp50.000. Nah ini dia, jadi datanya langsung muncul di diagramnya untuk yang dividen ya. Karena di sini kita belum memasukkan portofolio, jadi portofolionya ini masih 5. Jadi kita langsung masukin aja portofolionya. Misalnya portofolionya itu tambah 1 juta ya. Jadi kita masukin 14 juta misalnya. 14 juta berarti 0 lagi. Nah dia sudah 14 juta ya. Kita scroll dan ini bisa teman-teman lihat ya untuk diagramnya. Ini sudah bertambah untuk di bulan 6 ya sebesar 14 juta rupiah. Enaknya ya di sini kalau di versi websitenya itu kita bisa lihat dari seperti ini. Kita bisa lihat datanya seperti ini di bagian diagram. Karena kalau di versi aplikasi Android itu nggak bisa teman-teman. Dan fiturnya lebih lengkap di sini. Dan di sini kita juga bisa mengambil data untuk diagramnya secara bebas. Kalau di aplikasi Androidnya itu kita harus blok datanya teman-teman. Dan itu kurang nyaman. Jadi menurut saya sarankan teman-teman bisa menggunakan yang versi websitenya aja. Fiturnya lebih lengkap. Dan di sini kita akan tambahkan untuk total dividen yang kita terima ya.
Kita geser aja di sini yang dividen, kita tambahkan di sini, kita blok ya yang di bagian sini, kita jadiin satu, yang ini juga kita kasih warna ya, kita kasih warna. Di sini ada total dividen, jadi kita akan tambah lagi untuk total dividen. Mungkin ini kita perbesar aja ya. Oh nggak bisa ya, oh bisa. Jadi kita akan taruh di sini ya. Total dividen ini kita akan ambil ya dari data dividen aja tentunya. Dari data B2 sampai B6 1 teman. Jadi di sini kita ambil 5 tahun aja. Jadi di sini kita akan masukin fungsinya ya. Kita sama dengan kita sum ya, tulisannya sum. Nah, seperti ini, jumlah, deret, angka, dan atau sel. Kita klik rentang B2 ya sampai B61. Kemudian salah. Seperti ini, kita klik enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Kita coba tambah warna kuning mungkin. Lalu di sini kita bold ya. Habis itu kita tambahkan. Nah, ini dia. Jadi ketika kita menambahkan data dividen kita ya, misalnya di bulan 7 ini kan belum ada datanya. Misalnya kita di bulan 7 kita dapat dividen, bisa teman-teman lihat, diperhatikan ya. Di total dividen itu sekarang di Rp180.000. Jadi itu adalah total dividen yang kita terima dari bulan 1 sampai bulan 6. Misalnya kita akan masukin dividennya itu Rp55.000. Jadi bisa teman lihat di sini total dividennya itu secara otomatis dia bertambah. Jadi seperti itu. Ini sama sih ya yang saya gunakan. Ini adalah yang saya gunakan ya. Ini cukup sederhana tapi agak ribet karena di sini saya menggunakan dua data ya. Jadi di sini saya masukin bulan lagi 2 kali teman-teman. Tapi ya memang di sini kita tinggal blok aja, terus kita copy, terus kita tempel di bagian sini. Nah, ini datanya sama persis ya. Jadi tapi nah ini dia. Di sini saya menggunakan aplikasi Google yang versi Android. Di sini ketika kita klik di bagian diagramnya ya, di sini kita kalau kita arahkan kursor kita di bagian kolom datanya itu nggak muncul teman-teman, nggak muncul ya. Kalau di versi websitenya tadi kan itu bisa, kalau di sini nggak bisa. Dan di sini kita juga nggak bisa mengedit atau mengambil data itu secara lengkap seperti tadi, itu nggak bisa. Di sini saya harus blok datanya seperti ini, contohnya blok seperti ini ya. Nah, harus seperti itu untuk bikin diagramnya. Kalau yang di versi website ya, yang versi websitenya di sini kita secara bebas bisa mengambil datanya. Tinggal klik aja di bagian diagramnya, edit diagram, terus kita sesuaikan data yang mau kita ambil. Nah, itu enaknya sih. Jadi di sini kemungkinan selanjutnya di sini saya akan menggunakan versi websitenya aja. Kalau misalnya saya mau bikin seperti ini ya, trackingan atau data seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara saya membuat trackingan dividen di aplikasi atau di Google Spreadsheet. Jadi di sini teman bisa menggunakan yang versi websitenya aja, karena itu lebih lengkap daripada di lewat aplikasi yang versi Android ya, itu kurang lengkap. Dan tentu saja itu cukup sederhana sebenarnya, dan di sini teman bisa cari referensi yang lain. Karena memang saya butuhnya cukup seperti itu aja ya, jadi saya bikinnya seperti itu aja. Jadi mungkin itu aja, sampai jumpa di video berikutnya.